Shalom, Bapak Ibu. Saya akan mencoba untuk membahas sebuah surat, Bapak Ibu ya, yaitu surat Galatia, Bapak Ibu ya. Surat atau kitab Galatia ini memiliki beberapa keunikan ya, dari segi teologi, Bapak Ibu. Surat Galatia itu bukan hanya surat kemarahan, tetapi pernyataan teologi kasih karunia yang paling murni di dalam sejarah Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Paulus menulis bukan sekedar untuk memperingatkan, tetapi untuk menegakkan kembali Injil yang sejati, Injil kasih karunia yang tanpa tambahan. Ada 5 keunikan dari teologi utama kitab Galatia, Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu, ada kasih karunia versus hukum Taurat di sini. Ya, bagaimana itu? Tema utama kitab Galatia adalah pertempuran antara kasih karunia atau karis dengan hukum Taurat atau nomos. Ya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang telah memanggil kamu oleh kasih karunia Kristus dan berpaling kepada suatu Injil lain. Paulus mengatakan demikian di dalam Galatia 1 ayat 6. Di sini Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu tidak dapat diperoleh dengan usaha manusia. Dan yang jelas, tidak ada hukum, sunat, ritual, atau ketaatan yang bisa menambah karya salib. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu telah jatuh dari kasih karunia. Itu yang dikatakannya lagi di dalam Galatia 5 ayat 4. Makna teologisnya Bapak Ibu, kasih karunia bukan cara diselamatkan. Bukan hanya cara diselamatkan. Ya, kita tidak hanya masuk ke dalam kerajaan Allah oleh kasih karunia, tetapi tetap berdiri dan bertumbuh di dalamnya. Itu yang dimaksudkannya di dalam Galatia 3 ayat 3, Bapak Ibu. Nah, makna apa lagi? Makna yang unik apalagi yang tersirat di dalam kitab Galatia? Di sini ada gambaran tentang anak perjanjian versus hamba hukum. Bagaimana itu, Bapak Ibu? Paulus mempergunakan slogan dari kasih Abraham, yaitu Sarah, perempuan merdeka sebagai perempuan merdeka, dan Hagar sebagai perempuan hamba dalam sebuah kisah alegoris ya, yang bisa Bapak Ibu baca di Galatia 4 ayat 21 sampai 31 ya. Anak dari perempuan yang merdeka dilahirkan karena janji, tetapi anak dari perempuan yang hamba dilahirkan menurut daging. Galatia 4 ayat 23. Dengan alegori ini, Paulus ini ingin menegaskan bahwa mereka yang hidup dari iman adalah anak-anak janji, yaitu keturunan rohani Abraham. Sedangkan mereka yang kembali kepada hukum, hidup seperti hamba yang tidak menikmati warisan. Makna teologisnya Bapak Ibu, iman menempatkan kita di dalam hubungan anak dengan Allah, bukan budak hukum. Kita bukan lagi pelayan yang takut dihukum, tapi anak yang dikasihi dan mewarisi janji, Bapak Ibu. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 7. Makna lagi yang terkandung Bapak Ibu di dalam kitab ini, di dalam surat Galatia adalah kebebasan di dalam Kristus. Salah satu ayat paling terkenal di dalam Galatia bunyinya begini Bapak Ibu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Kebebasan di sini bukan berarti bebas maunya ya Bapak Ibu ya, melainkan kebebasan dari rasa bersalah ya, dari kutuk hukum dan dari usaha sia-sia untuk membenarkan dosa Bapak Ibu.
Jadi secara teologis maknanya, di dalam Kristus kita bebas dari perbudakan dosa dan legalisme. Namun kebebasan sejati selalu diimbangi oleh hidup di dalam kasih. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu yang dikatakannya lagi oleh Paulus di dalam Galatia 5 ayat 13. Jadi kebebasan Kristen bukanlah anarki moral, tetapi tentang tanggung jawab rohani. Hal yang tak kalah pentingnya di poin yang keempat adalah hidup oleh Roh Kudus. Di dalam pasal 5, Paulus memperkenalkan hal yang sangat penting. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Roh Kudus bukan hanya tanda bahwa seseorang itu sudah diselamatkan, tetapi juga kuasa yang memungkinkan kita itu hidup benar, Bapak Ibu. Makna teologisnya, Roh Kudus adalah inti kehidupan Kristen. Tanpa roh, iman hanya akan menjadi dogma. Dengan roh, iman menjadi kuasa hidup yang nyata. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Itu yang dinyatakannya di dalam Galatia 5 ayat 25. Yang terakhir Bapak Ibu, salib sebagai pusat dari segala sesuatu. Paulus menutup surat ini dengan pernyataan yang mengguncang, Bapak Ibu. Aku tidak mau bermegah selain dari salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Galatia 6 ayat 12. Salib di sini bukan sekedar simbol penderitaan, tetapi pusat dari seluruh hidup orang percaya. Karena makna teologisnya, salib memisahkan kita dari dunia dan dari cara berpikir lama, Bapak Ibu. Salib menandai titik di mana kasih karunia menggantikan hukum. Salib adalah tempat kematian ego dan kehadiran kehidupan baru. Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Itulah puncak teologi Galatia. Hidup di dalam kasih karunia berarti hidup di bawah kuasa salib dan Roh Kudus. Sekarang, surat Galatia menantang setiap orang percaya. Apakah kita ini masih mencoba untuk menyenangkan Allah lewat usaha dan hukum, atau sudah hidup di dalam kasih karunia dan kuasa Roh Kudus? Karena Injil sejati tidak berkata, lakukan agar engkau diterima. Injil sejati sebaliknya berkata, engkau sudah diterima. Karena itu hiduplah di dalam kasih. Lakukan. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, budak atau merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 4 ayat 28. Surat Galatia ini juga menyiratkan satu anomali ketegangan teologis antara hukum Taurat dan anugerah. Surat Galatia adalah medan pertempuran antara hukum Taurat atau nomos dengan anugerah atau karis. Paulus menulis dengan nada emosional karena jemaat di Galatia telah tergoda oleh Injil lain, yaitu kepercayaan bahwa keselamatan harus disertai dengan sunat dan ketaatan pada hukum Musa. Ini di Galatia 1 ayat 6-7, Bapak Ibu ya. Namun disinilah muncul anomali teologis. Apa itu anomalinya? Pertama, Bapak Ibu, Paulus menolak Taurat tapi masih mengutipnya. Bagaimana kita tahu? Paulus menegaskan bahwa manusia itu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16. Tetapi di sisi lain, ia menggunakan Abraham sebagai contoh iman, Bapak Ibu. Di Galatia 3 ayat 6. Padahal Abraham sendiri hidup sebelum Taurat. Artinya,
Paulus mendukung Alkitab Ibrani, Taurat dan Nabi-Nabi untuk membuktikan bahwa iman lebih dulu daripada hukum. Suatu argumentasi yang logis, namun tampak paradoksal. Di mana anomalinya? Paulus menggunakan hukum untuk menjelaskan mengapa hukum itu tidak lagi berlaku sebagai dasar pembenaran. Nantinya Bapak Ibu akan sampai kepada suatu pembahasan tentang circular reasoning. Ya, bisa dinantikan nih di dalam sharing firman saya yang lain nantinya. Paulus menyebut Taurat itu sebagai pengasuh atau paedagogos. Apa itu? Paedagogos itu Bapak Ibu. Dalam Galatia 3 ayat 24 ia berkata, hukum Taurat menjadi penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Kata paedagogos berarti pengasuh yang keras, Bapak Ibu. Yaitu seseorang yang mengantar anak ke sekolah, tapi bukan guru itu sendiri. Paulus ingin menunjukkan bahwa Taurat bersifat sementara, tetapi ungkapan ini menimbulkan dilema teologis. Apakah berarti hukum Allah itu bisa berubah atau usang? Sebagian pembaca Yahudi menilai ini sebagai penghinaan terhadap Musa, sementara Paulus menganggapnya tahap pengantar menuju kedewasaan rohani di dalam Kristus. Nah, apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? Terjadi anomali historis Bapak Ibu ya. Paulus versus Petrus versus jemaat Yerusalem. Di dalam Galatia 2 ayat 13 ayat 11, 12, 13, 14 ya. Terjadi sebuah peristiwa dramatis Bapak Ibu. Paulus menegur Petrus di muka umum karena munafik dalam hal pergaulan dengan orang bukan Yahudi. Ini aneh ya. Karena di dalam Kisah Para Rasul 15, Petrus adalah tokoh utama yang justru mendukung kebebasan orang non-Yahudi dari Taurat. Namun di Galatia, Petrus digambarkan mundur karena takut pada golongan Yahudi ini. Karena sunat, Bapak Ibu. Ya. Para ahli melihat ini sebagai anomali historis. Karena apa? Karena Kisah Para Rasul itu menggambarkan harmoni antara Paulus dengan para rasul lain. Sedangkan Galatia itu menampakkan konflik internal tajam di antara para pemimpin gereja mula-mula. Beberapa teolog modern itu berpendapat bahwa peristiwa Galatia 2 ini mungkin terjadi sebelum konsili Yerusalem di Kisah 15 ya. Atau bahkan Lukas di dalam Kisah Para Rasul itu memang menulis dengan gaya yang lebih diplomatis untuk menonjolkan kesatuan gereja ini. Nah, berlanjut Bapak Ibu, malahan bisa menimbulkan anomali linguistik dan retorika. Apa itu? Surat Galatia itu ditulis dengan gaya retorika yang paling emosional di antara semua surat Paulus, Bapak Ibu. Tidak ada doa ucapan syukur di awal surat seperti biasanya ya. Langsung Paulus mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia. Di Galatia 1 ayat 6 nih. Di awal-awal Galatia. Ini aneh, karena hampir semua surat Paulus itu dimulai dengan doa syukur, kecuali Galatia ini, Bapak Ibu. Paulus menggunakan banyak metafora keras dan sarkastik ya, seperti seandainya saja mereka yang menyunatkan kamu itu mengebirikan diri mereka. Galatia 5 ayat 12 ini Bapak Ibu ya. Ungkapan ini ekstrim Bapak Ibu. Bahkan bisa menunjukkan betapa dalamnya kekecewaan dan kemarahan Paulus ya. Namun justru di tengah kemarahan itu, ia menulis kalimat yang sangat indah Bapak Ibu. Apa itu? Tak ada orang Yahudi atau Yunani, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Jadi, di dalam satu surat yang penuh emosi dan debat teologis, Bapak Ibu, Paulus menghasilkan salah satu pernyataan keselamatan universal paling mendalam di dalam sejarah kekristenan ini. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, surat Galatia ini membakar, ya, tapi menyembuhkan.
Surat Galatia adalah ledakan rohani, tajam, emosional, bahkan tampak kontradiktif. Tetapi justru karena itu, ia menjadi fondasi reformasi iman Kristen. Martin Luther menyebut Galatia sebagai istriku, karena dari surat inilah lahir doktrin besar sola fide, hanya oleh iman. Anomali-anomali di dalamnya itu bukan kesalahan sebetulnya, tetapi tanda kejujuran sejarah dan kompleksitas iman yang hidup. Paulus bukan sedang menulis teologi dingin, melainkan menyuarakan pertempuran batin antara hukum, kasih karunia, dan identitas umat Allah yang benar. Tafsir tematik mendalam surat Galatia tentang dua tema besar. Ini yang akan saya coba untuk ungkapkan, Bapak Ibu. Tema apa itu, Bapak Ibu? Ini ada dua, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah alegori Hagar dan Sarah di dalam dua perjanjian. Dan yang kedua adalah Kristus yang menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bagaimana ini bisa dikatakan suatu tema besar? Mari kita simak. Alegori Hagar dan Sarah yang menyangkut dua perjanjian di Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Bagian ini termasuk salah satu dari alegori paling mengejutkan di dalam seluruh Alkitab. Karena Paulus menggunakan kisah keluarga Abraham, tokoh paling dihormati di dalam iman Yahudi, untuk menunjukkan bahwa hukum Taurat melahirkan perbudakan rohani. Mari kita bedah bersama, Bapak Ibu ya. Pertama dari konteks kisahnya. Dari konteks kisahnya, Hagar itu dilukiskan sebagai hamba perempuan Mesir yang melahirkan Ismail, hasil usaha manusia, bukan janji Allah. Ya. Dan Sarah itu dilukiskan sebagai istri sah Abraham yang melahirkan Ishak, anak janji, hasil iman dan anugerah Allah. Paulus kemudian berkata, perempuan yang satu berasal dari Gunung Sinai, melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar di Galatia 4 ayat 24. Sedangkan Yerusalem yang di atas adalah perempuan yang merdeka. Dialah ibu kita di dalam Galatia 4 ayat 26. Arti alegorisnya, Bapak Ibu, Hagar melambangkan perjanjian lama, Gunung Sinai dan hukum Taurat, lambang dari kondisi perbudakan rohani, Bapak Ibu. Sedangkan Sarah itu melambangkan perjanjian baru, Yerusalem surgawi, dan anugerah, lambang dari kondisi kemerdekaan rohani. Paulus secara radikal itu menyatakan bahwa mereka yang masih ingin dibenarkan oleh hukum adalah anak-anak Hagar, anak-anak perbudakan. Sedangkan mereka yang hidup oleh iman kepada Kristus adalah anak-anak Sarah atau anak-anak janji, gereja dan kebebasan. Pesan teologisnya, Bapak Ibu, iman Kristen bukanlah kelanjutan sistem Taurat, tetapi kelahiran baru di dalam rahim anugerah Allah. Orang yang hidup di bawah kasih karunia bukan lagi hamba yang takut dihukum, melainkan anak yang dikasihi, Bapak Ibu. Karena untuk merekalah Kristus telah memerdekakan kita. Galatia 5 ayat 1. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya lah Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Ayat ini adalah sebuah inti dari teologi salib Paulus di dalam surat Galatia, Bapak Ibu ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi budak karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Apa sebenarnya kutuk hukum Taurat itu? Dalam Taurat, siapapun yang gagal menaati seluruh hukum akan berada di bawah kutuk, Bapak Ibu. Jadi bisa dijelaskan atau Bapak Ibu mendapat kejelasan di dalam Ulangan 27 ayat 28 ya. Ulangan 27 dan Ulangan 28. Tidak ada manusia yang mampu menaati semuanya dengan sempurna.
maka hukum yang kudus itu menyatakan dosa, tetapi tidak menyelamatkan. Paulus itu menggambarkannya begini, hukum Taurat bukanlah iman. Galatia 3:12 ini, tajam-tajam semua ya ayatnya Bapak Ibu ya. Artinya, hukum menuntut, iman mempercayakan. Kristus menjadi kutuk bagi kita. Salib dalam budaya Yahudi adalah simbol penghinaan mutlak, Bapak Ibu. Orang yang digantung itu dianggap terkutuk oleh Allah. Di Ulangan 21 ayat 23 ya. Namun justru disitulah Kristus itu mengambil tempat kita ya, menanggung seluruh kutuk akibat dosa kita. Dengan demikian salib bukan sekedar alat penderitaan, Bapak Ibu, melainkan alat penebusan total. Yesus tidak hanya mati untuk menghapus kesalahan kita, tetapi menghapus status kutuk yang menempel pada sekujur tubuh umat manusia. Supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Galatia 3:14. Apa implikasi spiritualnya, Bapak Ibu? Kita tidak lagi hidup di bawah ketakutan akan hukum, melainkan di bawah kasih karunia yang memerdekakan. Dan salib membalikkan paradigma kerjakan supaya diterima, menjadi engkau sudah terima, maka kerjakan. Kerjakan apa? Hiduplah dalam ketaatan akan kasih. Itu. Jadi inti pesan Galatia secara rohani, Bapak Ibu, jika seluruh surat ini disarikan di dalam satu kalimat, maka pesannya akan berbunyi demikian, Bapak Ibu. Jangan kembali ke perbudakan setelah Kristus sudah memerdekakanmu. Hukum itu baik, tetapi tidak menyelamatkan. Perbuatan itu baik dan perlu, tetapi tidak membenarkan. Sunat tubuh tidak penting. Sunat hati oleh Roh Kudus, itulah yang menentukan. Paulus menutup surat ini dengan kalimat yang penuh kuasa, Bapak Ibu. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang penting. Galatia 6 ayat 15. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, surat Galatia adalah manifesto kebebasan rohani. Dari hukum kepada kasih karunia, dari perbudakan kepada kemerdekaan, dari upaya manusia kepada karya Kristus. Kita diselamatkan bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang Kristus telah kerjakan bagi kita. Nah, mari kita bahas ya, makna profetis surat Galatia itu bagi gereja masa kini, Bapak Ibu. Ini suatu peringatan terhadap legalistik modern. Dalam banyak gereja saat ini, bentuk legalisme tidak lagi berupa keharusan sunat atau makanan haram, Bapak Ibu, seperti di zaman Paulus ya. Tapi semangatnya masih lama, masih sama. Untuk diselamatkan atau supaya Allah berkenan, kamu harus melakukan ini, melakukan itu dulu. Nah, kita sering mendengar versi modernnya, Bapak Ibu. Harus beribadah dengan cara tertentu supaya Tuhan berkenan ya. Kalau belum melakukan pelayanan, belum layak disebut rohani. Kalau tidak menuruti tata cara tertentu, keselamatanmu itu diragukan. Paulus menentang pemikiran semacam itu dengan tegas. Kamu telah lepas dari Kristus. Jika kamu itu mencari perkenanan oleh hukum, karena hidup di luar kasih karunia ini. Galatia 5 ayat 4. Pesan profetisnya jelas. Jangan jadikan iman Kristen itu sebagai sistem peraturan, tetapi jadikanlah sebagai hubungan kasih antara Allah dengan manusia. Itu. Mana makna profetis yang lain, Bapak Ibu, terhadap gereja masa kini ya. Gereja masa kini banyak yang terjebak pada performance rohani, Bapak Ibu. Banyak jemaat itu merasa rohani hanya jika sedang berprestasi di dalam pelayanan, di dalam
praise and worship, di dalam khotbah, di dalam memberi persembahan, atau di dalam rajin berdoa, Bapak Ibu. Padahal Galatian mengingatkan Bapak Ibu bahwa kerohanian sejati itu bukan performance, tetapi transformasi, Bapak Ibu. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Balik ini, ayat ini muncul ya. Galatia 5 ayat 25 ini ya. Artinya Roh Kudus itu bukan hanya kuasa yang membuat mukjizat, Bapak Ibu, tetapi guru batin yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Iman sejati itu bukan tentang berapa banyak yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi tentang seberapa dalam kita membiarkan Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Dan yang jelas, Bapak Ibu, hati-hati ini ya. Kebebasan itu bukan pembenaran diri, Bapak Ibu. Paulus juga mengingatkan ya bahwa kebebasan di dalam Kristus itu bukan alasan untuk hidup sembrono, Bapak Ibu. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini jelas sekali dipaparkannya di dalam Galatia 5 ayat 13. Ini adalah anomali moral dalam setiap zaman, Bapak Ibu. Manusia sering salah memahami kasih karunia sebagai izin untuk hidup seenaknya. Namun kebebasan rohani sejati berarti kemampuan untuk mengasihi tanpa paksaan. Bukan karena takut dihukum, tapi karena hati yang telah diperbarui oleh kasih Kristus. Disinilah kita bisa memaklumi Bapak Ibu. Harusnya bisa menyadari bahwa Roh Kuduslah yang menggantikan fungsi Taurat. Bagaimana bisa? Sebelumnya Taurat itu berfungsi menuntun umat agar tidak jatuh ke dalam dosa. Namun setelah Kristus datang, Roh Kudus mengambil alih peran itu dari dalam hati kita, Bapak Ibu. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan memenuhi keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Taurat bekerja dari luar ke dalam melalui perbuatan. Sedangkan Roh Kudus bekerja dari dalam keluar, mengubah keinginan. Inilah rahasia kehidupan Kristen yang sejati, Bapak Ibu. Transformasi bukan melalui aturan, tetapi melalui hubungan dengan Kristus. Galatia itulah sebagai cermin dari gereja akhir zaman. Surat Galatia juga bernada profetik terhadap gereja akhir zaman. Banyak yang memulai dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Galatia 3 ayat 3. Banyak yang memulai dengan kasih karunia, tetapi berakhir kepada sistem keagamaan yang mati. Banyak yang lupa bahwa Injil adalah Kristus. Kamu mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan kekuatan manusia? Galatia 3 ayat 3. Nubuatan rohaninya, Bapak Ibu, adalah bahwa pada akhir zaman gereja akan diuji. Apakah masih hidup di dalam kasih karunia roh, atau sudah kembali diperbudak oleh bentuk-bentuk kesalahan liar yang kehilangan kuasa batin? Maka bagaimana seharusnya aplikasi dan panggilan rohani? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat Galatia itu memanggil kita untuk kembali ke inti Injil, bahwa keselamatan itu adalah karya kasih Allah semata-mata, dan kehidupan Kristen itu adalah pengalaman iman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Apakah aku ini masih hidup di dalam kebebasan anugerah, atau telah kembali ke dalam perbudakan peraturan hukum? Apakah aku hidup oleh Roh Kudus, atau hanya mengalami rutinitas agama tanpa kuasa hidup baru? Kristus telah memerdekakan kita. Janganlah kita ini diperhamba lagi. Galatia 5 ayat 1. Karena
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk surat Galatia yang menegur dan menghidupkan kami. Terima kasih karena Engkau telah menebus kami dari kutuk hukum Taurat dan memanggil kami kepada kebenaran kebebasan yang sejati. Ampunilah kami bila kadang kami itu masih berusaha untuk menyenangkan-Mu dengan kekuatan kami sendiri. Kami ingin belajar berjalan dipimpin oleh Roh-Mu, bukan oleh aturan-aturan yang mati. Jadikan hidup kami itu bukti dari kasih karunia-Mu. Iman yang tidak terikat oleh hukum, tetapi dibimbing oleh kasih yang murni. Kami tidak ingin memulai dengan roh, lalu mengakhirinya dengan daging. Jadikan kami umat yang hidup oleh kasih, bukan oleh ketakutan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus yang telah memelihara kami. Amin.